Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 11. Start over. Mulai dari awal. Hal paling sulit dalam mengerjakan tugas atau kegiatan apapun adalah memulainya. Seperti halnya kita berada di rumah dan melihat ke sekeliling, lalu melihat tumpukan barang di mana-mana, di setiap sudut, lemari, laci, bufet, laci dapur, atas meja atau rak. Masih ada pula barang yang tersembunyi di gudang atau ruang penyimpanan lain, garasi, dan berbagai wadah. Semua itu tak terlihat, tapi ada dalam pikiran kita. Merasa kewalahan? Anda tidak sendirian, jadi jangan putus asa. Melihat rumah yang penuh sesak dan ruwet dengan barang kadang membuat kita merasa keadaan baru bisa berubah jika ada kejadian alam atau situasi ekstrim. Sayangnya menjadikan rumah cantik dan apik bukanlah proses sehari semalam. Anda harus berusaha, tidak terburu-buru, dan mengikuti semua tahapan. Tak perlu panik, setelah memulai dan kita menjadi lebih lihai, proses ini pun akan terasa menyenangkan. Tidak percaya? Coba saja. Saya sudah mengalaminya ketika kantong sampah pertama mendarat di bak sampah. Saya tak menyangka bahwa perasaan bersemangat justru timbul. Sebelumnya saya juga mengira proses membersihkan rumah akan membosankan dan menjemukan. Ternyata sebaliknya, tidak hanya seru, tapi juga membuat ketagihan. Pagi, siang, malam, akhir pekan, sampai dalam mimpi pun saya berbenah rumah. Sungguh. Jika tidak sedang memilah atau membuang sesuatu, saya menentukan area mana lagi yang perlu dipercantik. Rasanya sungguh seperti beban berat terangkat dari pundak saya. Setelah tak henti-hentinya merapikan berbagai ruang di rumah, saya pun bisa leluasa bergerak di suasana baru, suasana yang lapang sambil tersenyum lebar. Sudah saya bilang, proses ini sangat menyenangkan. Sebelum kita mulai, mari sejenak ingat kembali hari pertama kita melangkah memasuki rumah atau apartemen. Kita berjalan dari satu ruang kosong ke ruang kosong berikutnya, membayangkan kehidupan yang akan menyemarakkan suasana di sana. Sebelum kedatangan barang, kita bisa benar-benar menikmati ruangan yang masih kosong. Rumah atau apartemen itu terlihat indah seperti kanvas polos, kosong sekaligus penuh dengan berbagai kemungkinan. Siap diisi dengan sentuhan kita sendiri. Kita menyukai konsep memulai sesuatu yang baru, kesempatan luar biasa untuk mengawali lembaran baru dan melakukan semuanya dengan benar. Kita berjanji pada diri sendiri akan membongkar barang secara perlahan dan sistematis. Setiap barang harus punya tempat sambil menyingkirkan barang-barang yang tak lagi dibutuhkan. Kita sudah tak sabar ingin menata semuanya. Di saat bersamaan, hidup terus bergulir seperti biasa. Kantor baru sudah menanti, anak-anak harus bersekolah, tamu-tamu berdatangan, atau kita harus bersiap untuk acara selamatan rumah baru. Proses berbenah yang tadinya berjalan lambat sekarang harus dipercepat. Jadwal sehari-hari pun tak bisa diganggu-gugat. Tak ada lagi waktu untuk mempertimbangkan kelayakan setiap barang. Kita lalu berusaha menyimpan dan merapikan semuanya sebaik mungkin, lalu menaruh kardus kosong di gudang. Nah, sekarang inilah kesempatan kita untuk mulai dari awal. Anda tidak perlu mengosongkan rumah atau mengeluarkan seisi rumah terlebih dahulu ke halaman. Kita akan mengulang lagi hari kepindahan Anda, namun kali ini kita akan melakukannya dengan perlahan. Kegiatan besar ini akan kita perkecil dengan membaginya menjadi sub-sub kegiatan. Kita akan menghadirkan lembaran baru untuk setiap ruangan yang kita punya. Kita akan memilih satu unit untuk satu tahap, bisa ruangan, bahkan sebuah laci. Kemudian mulai dari awal, seolah-olah itulah hari pertama kita masuk rumah. Kunci tahap ini adalah kita harus mengeluarkan semua barang dari unit yang kita pilih. Jika memilih sebuah laci, balikkan laci itu dan keluarkan semua isinya. Jika memilih sebuah lemari, kosongkan lemari hingga hanya bersisa rak dan gantungan. Jika memilih kotak berisi barang-barang hobi, tumpahkan semua isinya.
Jika memilih unit yang agak menantang, yaitu ruangan, kita harus punya tempat penampungan sementara. Idealnya adalah ruangan terdekat dengan ruangan yang Anda pilih agar tak perlu repot berjalan jauh atau bahkan naik dan turun tangga untuk membereskan kembali barang-barang Anda. Kalau tidak ada ruangan terdekat, Anda bisa pertimbangkan teras depan, teras belakang, atau gudang. Namun ingat, besar upaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan barang-barang ke ruangan sebelumnya bisa menjadi faktor yang membuat Anda lekas jera. Hal lain yang sangat penting dan ingin saya tekankan adalah mengosongkan semua isi unit yang Anda pilih. Ada barang-barang yang sudah lama sekali berada di suatu tempat sampai-sampai kita sudah terbiasa melihatnya dan yakin itulah tempat yang tepat. Padahal mungkin juga tidak. Dalam pikiran kita mungkin terlintas, yang itu sudah pasti akan ada di sana terus. Biarkan sajalah, buat apa dikeluarkan kalau hanya akan ditaruh di tempat semula. Tidak, keluarkan semua, keluarkan setiap barang. Ada kalanya kita perlu melihat suatu tempat atau area tanpa diisi oleh barang-barang yang biasanya ada di sana untuk bisa mendapatkan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ada barang-barang yang sudah begitu lama berada di tempatnya sehingga seakan-akan telah mengklaim ruang yang ditempatinya. Misalnya kursi rusak di sudut ruang tamu. Barang itu sudah seperti bagian dari anggota keluarga, sehingga memindahkannya terasa seperti sedang berkhianat, bahkan mungkin melanggar sesuatu yang sakral. Namun ketika kita pandang di tempat yang berbeda, barangkali di halaman yang terang di bawah sinar matahari, barulah terlihat bahwa kursi itu tak lebih dari sekedar kursi kuno yang tak lagi berfungsi. Siapa yang sudi membawa barang dalam kondisi seperti itu ke rumahnya? Apalagi kalau kita melihat bahwa ruang tempat kursi itu kini tampil bersih dan lapang. Proses berbenah akan lebih mudah jika kita menganggapnya sebagai proses memilih barang untuk disimpan, bukan dibuang. Oleh karena itu, tahap ini yaitu mengosongkan suatu tempat dari semua barang di dalamnya, lalu memasukkan lagi barang-barang itu satu persatu menjadi tahap yang efektif. Andalah yang memilih barang mana yang paling Anda sukai dan butuhkan. Selain itu, jelas lebih menyenangkan memilih barang untuk Anda simpan, jaga, dan rawat daripada memilih barang untuk disisihkan. Di museum seni, seorang kurator mengawali pekerjaan dengan menghadapi ruang galeri yang kosong. Lalu ia memilih karya-karya terbaik yang mampu menonjolkan keindahan ruangan. Nah, dalam tahap mulai dari awal, Anda adalah si kurator. Anda akan memutuskan barang yang paling bermanfaat bagi hidup Anda. Hanya barang-barang itulah yang akan kembali ke dalam rumah. Ingat, barang-barang yang kita pilih untuk ada di sekitar kita adalah perlambang dari kisah kehidupan dan diri kita. Jangan sampai barang-barang itu berkata, "Saya adalah orang yang memilih terpaku pada masa lalu," atau "Saya adalah orang yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang saya mulai." Mari upayakan agar barang-barang kita mencerminkan diri kita yang hidup tanpa beban dan bersahaja hanya dengan barang-barang yang punya kegunaan atau nilai keindahan.